Mari sekarang ini kita mempersiapkan diri untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mempersiapkan diri mendengar kebenaran firman-Mu. Nyatakanlah kebenaran sabda-Mu kepada kami ya Tuhan. Dan layakkanlah hamba-Mu yang penuh dengan dosa dan kesalahan ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu yang kudus. Kami mau serahkan ini semua di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak semua, sekarang ini bacaan firman Tuhan terambil dari Injil Matius 13 ayat 24 sampai dengan yang ke-30, dilanjutkan ayat 36 sampai dengan yang ke-43. Injil Matius 13 ayat 24 sampai 30, dilanjutkan ayat 36 sampai dengan yang ke-43. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum, dan perikop berikutnya penjelasan perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Ayat 24. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama-sama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah bersama-sama untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Ayat 36. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia, ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang yang dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikianlah juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya
dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang memelihara dalam hidupnya sehari-hari. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak semuanya yang dikasihi oleh Tuhan, yang sekarang ini sedang berkumpul di rumah dan di keluarga masing-masing, boleh saling melihat sesama anggota keluarga untuk memberikan sapaan dan senyuman. Ya, kelihatan dari sini ya. Bacaan kita dimulai dengan perkataan yang disebutkan, Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi. Jadi kalau seperti itu, sebenarnya ada berapakah perumpamaan yang dipakai oleh Tuhan Yesus dalam rangka menjelaskan tentang kerajaan surga. Di dalam bacaan yang saya baca, ada seorang penulis yang menyebutkan ada 5 perumpamaan yang dipakai oleh Tuhan Yesus untuk menjelaskan tentang kerajaan surga dalam konteks kita di Injil Matius. Yang pertama, kerajaan surga oleh Tuhan Yesus diumpamakan seperti biji sesawi yang sangat kecil tetapi kemudian tumbuh menjadi sangat besar, eksis dan jadi berkat. Jadi ketika Tuhan Yesus memberikan perumpamaan biji sawi ini, penulis ini mengatakan dalam tulisannya bahwa kerajaan surga yang dimulai dari Yesus yang hadir bagi manusia ini dimulai dari kelompok yang sangat kecil, hanya 12 orang, bahkan 1 orang DO. Yang lain-lain itu orang yang kecil sederhana, tetapi berkembang menjadi besar. Bayangkan yang 1 murid Yesus hanya lulusan SMP Babri 10 miliran, yang 1 lulusan SD Impres, yang 1 lulusan SD Negeri Ndorang 3, Bapak Ibu belum kenal kan semua sekolah yang saya sebutkan? Wah, kenal kalau miliran. Mereka bukan orang-orang yang istimewa, hanya 1 orang tuh lulusan kedokteran Duta Wacana, Dr. Lukas. Yang lain orang-orang yang sangat sederhana, kecil. Kerajaan surga itu sepertinya kecil, tumbuh menjadi besar, eksis dan jadi berkat. Itulah yang sedang ingin dikatakan oleh Tuhan Yesus. Perumpamaan yang kedua, Tuhan Yesus menyebutkan tentang ragi. Sama persis, ragi itu sedikit dan kecil, tetapi dia mewarnai kehidupan adonan yang ada. Dia tidak terlihat, tetapi mengubah kehidupan. Itulah kerajaan surga. Dia tidak nampak, tetapi dia hadir dalam kehidupan. Dia bahkan mengubah kehidupan ini. Itulah kerajaan surga. Perumpamaan yang ketiga dan yang keempat itu mirip sama oleh penulis ini disebutkan. Yang pertama tentang harta terpendam dan yang kedua tentang mutiara yang berharga.
bahwa kerajaan surga itu seperti harta yang sangat berharga. Itu seperti mutiara yang ditemukan dan begitu berharga. Maka dikatakan dalam perumpamaan itu, orang rela menjual seluruh tanahnya untuk mendapatkan tanah yang ada mutiara dan harta terpendam itu. Kalau orang ngerti esensi damai sejahtera surgawi, esensi tentang kerajaan surga, maka dia rela mengalami apapun supaya mendapatkan itu. Dia rela memberikan seluruh dirinya untuk tetap berada di dalam jalan keselamatan itu. Dia mau jual semuanya, yang penting saya tercatat dalam kerajaan surga. Yang kelima, yang terakhir oleh penulis ini, itu bagian yang tadi kita baca, tentang perumpamaan lalang di antara gandum. Dan bagi penulis ini, teks kita ini, itu memberikan pesan yang penting bahwa kerajaan surga itu akan ada posisi pengadilan eskatologisnya. Jadi ketika tumbuh sekarang ini jangan terlalu mudah membedakan ini anak Allah, itu bukan, ini gandum atau lalang. Lihat saja buahnya, lihat saja nanti ujungnya dan akhirnya di mana akan ada penghakiman yang terakhir. Bapak, Ibu, Saudara dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca teks kita dan kemudian kita hubungkan dengan identitas anak Allah, maka jelas dikatakan di dalam penjelasan Tuhan Yesus mengenai perumpamaan ini, yang disebutkan dengan benih yang baik itu adalah anak-anak kerajaan surga. Jadi kita ini sudah anak-anak Allah, ya sudah tidak ada lagi sesuatu yang diragukan tentang identitasnya. Ketika kita adalah anak-anak Allah, ya anak Allah yang baik. Maka tadi ketika dalam doa pengakuan dosa, kalau kita ini anaknya, maka kita harus mencerminkan kemiripan dengan Bapa kita. Apapun yang kita bayangkan tentang Bapa surgawi, itu yang harus tercermin dalam seluruh kehidupan yang kita jalani di dalam hidup. Karena itu cirinya. Kita mau bayangkan Bapa yang seperti apa, itu yang kita jalani dalam hidup. Bagaimana Bapa surgawi kita adalah Allah yang tegas di dalam kasih, kasih dalam ketegasannya, itu yang harus kita jalani. Bapa Mama surgawi kita, karena ada kelembutan di situ, makanya kelengkapan Bapa Mama surgawi harus tercermin di dalam seluruh hidup. Bahkan ada seorang penulis yang mengatakan, kedekatan kita dengan Bapa surgawi itu tercermin dalam seluruh perilaku. Perilaku keluarga, sikap terhadap otoritas baik apa enggak, keuangannya beres atau tidak, seksualnya itu benar atau tidak, kejujurannya bisa dipertahankan atau tidak. Itu semua tercermin dalam seluruh hidup. Itu yang disebut gandum itu harus muncul di dalam buahnya. Maka di situ akan terlihat sesungguhnya kita. Nah sekarang Bapak Ibu Saudara, apa yang saya usulkan untuk kita hayati? Tadi kan ngomong soal identitas, menurut saya tidak perlu dipertanyakan, ya itulah identitasnya. Yang terpenting apa yang kita bayangkan tentang Bapa, itu yang pasti kita lakukan di dalam hidup. Dalam seluruh aktivitas apapun itu. Nah sekarang yang saya usulkan untuk kita hayati, mungkin berbeda dengan temanya. Yang pertama gini, ketika perumpamaan lalang di antara gandum, jangan pernah bayangkan bahwa dunia ini steril.
Jangan pernah membayangkan dunia ini itu tanpa godaan. Tidak ada. Dunia itu tidak steril. Tetapi upayakanlah daya tahan yang bagus. Jadi jangan pengen mengubah dunia supaya bagus. Tetapi buatlah diri kita bertahan dan punya imun yang bagus. Itu yang harusnya kita bangun. Nah sebenarnya sekarang kita mau coba ya, kita bayangkan dunia yang tidak steril itu. Bahkan dunia dengan pertimbangan-pertimbangan ekonomi itu jauh lebih serius daripada hal yang dengan pertimbangan-pertimbangan surgawi seperti gereja. Ini contoh. Saya itu kan di Pantura ya. Dulu sebelum pandemi waktu saya kecil sampai saya SMA gitu, tontonan dangdutan itu musiknya itu pakai subwoofernya itu bisa di dada itu sampai itu untuk entertain gitu. Dunia itu menawarkan yang paling bagus. Tiba-tiba datang ke gereja, sound systemnya bayangkan, kadang-kadang kita merasa kita kan ini ibadah, bersyukur atas semua keadaan, ya seadanya saja gitu. Bayangkan bahwa dunia itu luar biasa menawarkan kesungguhan hanya untuk soal uang mencapai keuntungan. Orang betul-betul mengupayakan dengan baik. Tiba-tiba ketika ngomong soal kerajaan surga, bagaimana pelayanan berkaitan dengan gereja, tiba-tiba ya seadanya saja cukuplah gitu. Bayangkan bagaimana orang investasi di dalam mencapai banyak hal dengan pertimbangan-pertimbangan duniawi. Tiba-tiba ketika kita bicara investasi untuk pelayanan, rasa-rasanya kok aduh berat banget gitu rasanya. Jadi jangan-jangan nih kita ini tidak lebih berjuang sungguh-sungguh dengan apa yang ditawarkan dunia untuk kesenangan, untuk ya bahasanya hal-hal yang kadang menyerempet dengan dosa. Upayanya kita belum sungguh-sungguh di dalam gigihnya kita di ladang yang sama ini. Bayangkan mereka lebih gigih mencari sumber, sedangkan kita yang gandum ini biasa saja, makanya gandumnya kurus-kurus, kering-kering. Mereka diambil semua sama mereka. Jadi bagaimanakah ketika dunia mengambil anak-anak kita dan kita tidak sungguh-sungguh mengambil anak-anak kita. Dunia mengambil anak-anak kita dengan permainan-permainan yang menyenangkan. Sedangkan tiba-tiba ketika di gereja, sekolah minggu, ketika aplikasi yang sifatnya rohani, sangat tidak bisa bersaing dengan dunia ini. Dunia tidak steril, maka upaya untuk berjuang sungguh-sungguh sebaik mungkin supaya energi itu tetap ada. Itu yang saya usulkan bagian yang pertama. Upaya yang sungguh-sungguh untuk bersama-sama. Jadi dunia tidak steril. Lanjut yang kedua tentang siapa semak belukar. Ya dunia ini. Bukan soal orangnya, bukan soal agama tertentu, bukan soal siapa-siapa. Tetapi roh dunia yang menghisap anak-anak Allah untuk tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Maka di situ menjadi tantangannya. Yang terakhir, yang ketiga, kalau di dunia pertanian, kalau nanam padi, itu rumpun dia. Dia tidak cuma satu benih gitu, tapi ada beberapa dan dia ditanam dan kemudian dia beranak. Maka di situ dia tumbuh dan menghasilkan yang bagus. Jadi kekuatan rumpun padinya ini menjadi penting. Maka saya mengusulkan yang terakhir, dalam kehidupan kita bersama dengan ladang ini, kuatkan rumpun keluarga kita.
kuatkan anak-anak kita. Apalagi sekarang dengan sekolah di rumah, semakin punya kesempatan bersama dengan anak-anak kita. Suami istri harus jadi rumpun yang kuat. Tantangannya salah satunya adalah kekudusan dan kejujuran. Sekedar cerita Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Soal hobi itu biasanya agak sembunyi-sembunyi untuk keuangan dengan pasangan. Saya itu pernah, saya udah punya raket, ini karena saya main tenis ya, saya punya raket. Terus saya beli, jadi saya dapat punya 2. Terus istri saya nanya, loh Mas kok raketnya 2? Oh enggak kok ini hadiah. Terus yang bener loh, nanti kalau enggak jujur nanti patah. Oh iya ini beli murah, cuman 500 gitu. Lah serius loh, nanti kalau enggak bener 500 nanti patah gimana? Oh 800. Yang bener. Ya munggah sithik lah sak yuta. Sing bener toh gitu. Lama-lama naik lagi, lama-lama naik lagi, lama-lama naik lagi. Saya bayangkan sama saja kalau hobi yang sekarang yang goes-goes naik sepeda itu. Coba tanya istrinya nanya gitu. Mas kok sepedanya bagus, harganya berapa gitu. Murah ini cuma 1.500.000 gitu. Tiba-tiba dijual harga 2 juta. Pas dapat keuntungan 500, malah istrinya suaminya yang pusing. Jadi kadang-kadang kita perlu membangun rumpun yang kuat. Anak-anak harus kita ambil hatinya. Kalau perlu, upayakan anak itu yang sedang main gadget, HP, game itu, coba orang tuanya dampingi dan ngerti gamenya itu apa. Baru dari situ dapatkan hatinya supaya dia mengenal kasih Kristus. Ada banyak game yang tidak semuanya jelek, tetapi kemudian saat kita masuk di situ, kita membimbing dia untuk mengenal Kristus. Kita mulai dari apa yang menyenangkan bagi dirinya, dan kemudian kita terus mengupayakan itu untuk hidup di dalam kerukunan relasi suami istri, kuat dan rumpun yang kuat, karena di sana kita sedang membangun kehidupan identitas anak-anak Tuhan menghadapi ilalang dan dunia ini. Tuhan memberkati.